tempatnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua hari ini? Sudah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ayo berdoa dulu. Ayo sudah berdoanya, tangannya diangkat. Diangkat semua tangannya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Raffi, jangan ngobrol sendiri. Kalau punya doa itu doa. Oke, untuk melatih konsentrasi kalian semua, kita semuanya perhatikan sebelah depan. Perhatikan semua, perhatikan. Halo. Hai. Konsentrasi ya. Ustazah punya game sedikit. Konsentrasi, ingat, bumi itu bulat. Ya. Bumi itu bulat. Cluenya itu bumi ya. Cluenya bulat. Kalau 50 itu 1, 120 itu 1, 1000 itu 3, maka 70 itu berapa? 3. Ayo, siapa yang benar? 5. Siapa yang benar? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya 1. Kok bisa begitu? Karena tadi kan bumi itu bulat. Ya, betul, 5. Karena cluenya tadi itu bumi itu bulat. Maka 70 itu berapa? 1. Oke. Kurang konsentrasi lagi. Oh, enggak, wis. Sudah tahu ya tadi cluenya ya. Lanjut. Sekarang langsung dibuka. Dibuka. Semua hari ini bawa LKS, bawa buku semua hari ini. Bawa. Oke, dibuka. Modulnya halaman 18 yang bab 2. Untuk materi yang kemarin semua sudah paham tentang kita harus berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Sudah paham? Halo? Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua halaman 18. Bahas tentang apa materi kedua? Ya, tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Sebelum saya jelaskan di sini, ada yang kalau saya bilang menepati janji, yang ada di pikiran kalian apa? Siapa yang harus menepati janji? Menepati janji itu apa? Nggak PHP, Bu. Oke, tak PHP. Siapa yang suka PHP nih? Ada jarangnya PHP, Bu. Iya. Ahan. Bukan saya ini. Aduh, lihat-lihat itu pipinya merah itu. Oke, lanjut. Selain PHP ada lagi menepati janji. Selain tidak PHP ada lagi ya
Iya, harus menepati janji. Wajib ya? Wajib nggak? Wajib. Oke, menepati janji itu yaitu menepati atau memenuhi apa yang telah kita janjikan. Oke, di situ juga dijelaskan bahwa Rasulullah menjelaskan dalam salah satu hadisnya bahwa tidak amanah atau mengingkari janji itu merupakan salah satu tanda orang munafik. Kalian di sini paham ciri-ciri orang munafik itu ada berapa? Tahu orang munafik itu apa? Ya, orang munafik itu apabila berbicara dia berbicara orang munafik itu kalau berbicara kenapa? Bohong. Kalau berjanji dia ingkar. Kalau dikasih amanah dia kalau dikasih amanah dia tidak jalankan. Orang munafik kalau berbicara bohong, kalau berjanji ingkar, kalau dikasih amanah tidak dijalankan. Ada yang bisa jawab? Kalau berbicara dia ingkar, kalau berjanji dia bohong, kalau berjanji dia berdusta, kalau diberi amanah dia tidak menjalankan, dan yang terakhir kalau dia berkata dusta, ya kan berbicara bohong tadi ya. Apa yang terakhir? Ayo coba sekarang searching. Ada yang bisa menjawab yang terakhir itu apa? Kalau lupa, sekarang bawa HP, semua cacing. Apa itu ciri orang munafik yang terakhir apa? Bu, Izen, mau kemana? Ambil bis. Ya udah satu anak saja, dapat bareng-bareng ya. Wow, ada boleh dua, sudah cepetan. Apa? Belum ketemu ya? Belum. Yuk, saya tunggu. Segera. Ada 3, Bu. Oh, ada 3. Oh ya, maaf. Tadi saya yang lupa ya. Apa tadi ada 3 itu? Ada 3 itu ketika ia diberi amanah, Beri amanah, berkhianat. dia berkhianat. Kalau berbicara, dia berdusta. Ya, kalau berjanji, Ia mengingkari. Oke, jadi itu ya tanda-tanda orang munafik. Ciri-ciri orang munafik kita harus bisa menghindari sifat-sifat apa? Sikap-sikap yang seperti disebutkan tadi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang menepati janji? Gak ada. Oke, lanjut ya. Janji itu dibagi menjadi 2. Ada janji kita kepada Allah, ada janji kita kepada sesama manusia. Janji kita, maksudnya yang dimaksud dengan janji kepada Allah itu gimana? Janji kepada Allah itu seluruh umat manusia tanpa terkecuali itu pasti pernah berjanji kepada Allah. Nah, manusia kepada Allah itu terjadi di dalam ruh. Ada yang pernah ingat? Ada yang masih ingat kita pernah janji kepada Allah ketika kita berada dalam kandungan? Tidak ya? Tidak. Iya, dulu kita ketika masih dalam kandungan, ketika masih berupa ruh, belum menjadi manusia, belum lahir, kita itu pernah berjanji kepada Allah di alam rahim. Isi perjanjiannya yaitu kita berjanji ketika nanti sudah kita berada di dunia akan mengimani Allah sebagai Tuhannya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Sebelumnya kita itu sudah pernah berjanji bahwa ketika nanti kita lahir dihidupkan menjadi manusia, kita berjanji akan menjadi hamba yang taat untuk menjalankan perintahnya, untuk menjauhi larangannya. Janji kita kepada Allah. Sampai sekarang ada yang masih ingat janji yang pernah kita ucapkan dulu? Tidak. Tidak ada.
janji yang dibuat di antara sesama manusia yang harus ditepati, yaitu janji perdagangan, janji perniagaan, janji pernikahan, dan sebagainya. Untuk janji kepada sang manusia, ada yang bisa memberikan contoh? Janji kepada sang manusia, ya sama seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa ya nanti aku mau ke rumah kamu. Kalau kamu datang berarti kamu menepati janji. Kalau kamu tidak datang berarti itu kamu termasuk mengingkari janji. Kenapa kita harus memenuhi janji? Ya, Sepuluh kayaknya. Nanti saya menit iki ya 10 kayaknya. Kenapa kita kok harus memenuhi janji? Sebagai umat Islam kita harus memiliki prinsip bahwa setiap janji yang tidak bertentangan dengan syariat Islam harus ditepati atau harus ditunaikan. Contoh ikrar janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang terjadi pada Bani Israel. Surat Al-An'am ayat 152 dan surat Ar-Rum ayat 20. Akibatnya pada ayat tersebut itu dijelaskan bahwa Bani Israel waktu itu mengingkari janji. Akibat dari pengingkaran yang mereka lakukan yaitu mereka mendapatkan ketidaktentraman dalam hidup. Bahkan mereka juga mengingkari nilai-nilai keimanan, termasuk memusuhi dan membunuh sebagian rasul yang diutus Allah kepada mereka. Di Bani Israel yang sekarang gitu ya, anak Palestina itu memang ini sudah mengingkari mereka. Kamu jangan berisik ya, yang baru datang segera menyesuaikan. Ayo duduknya yang rapi, tidak boleh petik celana. Kita lanjutkan ya. Iya Bu. Masih semangat? Semangat, masih. Ayo biar konsentrasi, kita main lagi. Konsentrasi ya. Iya public speaking. Kalau saya bilang pagi, kalian tepuk 1, oke? Oke. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk 2. Kalau saya bilang malam, kalian tak tepuk. Paham? Kita mulai ya. Nanti yang tidak konsentrasi, tak kasih pertanyaan harus bisa menjawab ya. Iya betul. Konsentrasi, ayo. Udin, konsentrasi. Jangan berisik saja Udin. Yang belakang. Perhatikan. Pagi. Oke, lanjut. Pagi, siang, malam. Ayo. Malam. Ayo Udin sama Udin. Konsentrasi tadi. Ayo Udin, karena tadi kamu kurang konsentrasi, sekarang jawab pertanyaan saya. Berikan satu contoh janji kepada manusia, Din. Iya betul. Iya. Betul, Din. Sekarang harus lebih konsentrasi lagi, Din. Sekarang kita dapat berapa menit ya? 14. Belum bisa memenuhi ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang coba dibaca itu ayat pada surat Al-Isra ayat 34 tentang kewajiban memenuhi janji. Ada yang hafal? Yang hafal ikut baca ya. Yang udah hafal yang didengarkan saja, tidak usah bising. Satria menang yo, diem yo. Yang rapi duduknya Satria.
ditagih oleh orang yang kita janjikan tersebut. Itu makanya kenapa kita mau diwajibkan untuk memenuhi janji. Nah itu tadi, kalau kita belum bisa menepati, maka kalau kita sekiranya kesulitan untuk menepati janji, diusahakan jangan mudah untuk berjanji. Itu biasanya cowok-cowok itu sering mengucapkan janji-janji palsu. Ayo siapa? Benar nggak itu Mbak? Benar. Will you marry me? Datang. Benar? Iya benar. Ayo sekarang nggak boleh ya mas-mas ya, nggak boleh mudah untuk mengucapkan janji. Nanti saya ditagih sama Mbak Bae, katanya dulu kamu mau menikahi saya, ternyata bohong. Gimana kalau nanti kamu udah jadi nikah sama apa guys? Katanya kalau di surga itu menikah sama ini ya, sama bidadari ya. Ya, jadi mbak tersebut kamu mengingkari janji untuk menikahi dia. Nah, jadi kamu menikah sama bidadari. Ini kita belum selesai jamnya. Sampai jam berapa? 15 menit. 15 menit. Apa? Oke, sekarang sudah habis waktunya. Oke. Oke, sekarang ini aja deh. Mbak Siti. Mbak Siti kamu ketiduran ya Mbak Siti? Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun. Dilihat itu ada mari berlatih. Dijawab bareng-bareng ya. Sekarang nomor 1. Nomor 1. Apa arti angkat secara etimologi? Angkat tadi sudah jelaskan tentang angkat nggak ya tadi ya? Angkat itu pengucapan kita. Pengucapan kita berjanji kayak berjanji tadi loh. Namanya juga angkat janji. Jika ada dalam jual beli, dalam pernikahan, dalam pokoknya angkat gitu. Oh, sudah selesai jalanannya. Nomor 2, ada yang paham apa pengertian janji? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apa itu janji? Halo, kok sudah loyo? Sudah capek? Tadi sudah sarapan katanya. Sudah sarapan apa belum? Belum. Sudah. Dan lagi jam 9 kita istirahat ya. Istirahat, nah jangan dipakai untuk menghabiskan waktunya lari-lari ya. Kan kalian sudah besar. Kalau yang lapar segera makan, yang kebelet segera dipenuhi kebeletnya. Berikan contoh janji kepada sesama manusia. Ini bisa menyebutkan janji kepada sesama manusia bagaimana? Bagaimana contohnya? Tadi sudah saya berikan contoh beberapa. Sekarang bisakah kamu berikan contoh? Berikan saya contoh. Bisa. Bagaimana? Contohnya begini Bu. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Itu juga termasuk janji. Saya berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Kalau kamu melakukan kesalahan lagi, maka itu juga termasuk apa namanya? Mengingkari janji yang kamu buat sendiri. Oke? Saya kira kalian semua sudah paham ya dari penjelasan yang saya jelaskan tadi. Sekarang silakan Mas, bukunya ditutup, dimasukkan, persiapkan.
semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Saya akhiri,